Tanggal 16 Maret lalu, ayahanda Gilang Ramadan Kartahadimaja, meninggal dunia karena kanker prostat. Sastrawan besar ini menghembuskan nafasnya yang terakhir saat almarhum tengah berada di Cape Town, Afrika Selatan. Jenazah tiba di Jakarta hari Sabtu kemarin, sekitar pukul 10 pagi, dan langsung dibawa ke rumah duka di Jalan Tirtayasa. Setelah disalatkan, almarhum dikebumikan di TPU Tanah Kusir. Dengan tabah, party artis gitu, karena kan aku sendiri juga merasa nggak comfortable buat suami kalau suami saya juga merasa aduh itu bukan bidang aku gitu. Aku sama suami itu hari yang nggak bisa diganggu ya untuk acara keluarga Sabtu sama Minggu. Jadi Sabtu sama Minggu jangan harap kalau ada telepon saya terima teleponnya, karena itu waktu yang sangat-sangat sangat-sangat istimewa buat saya dan keluarga. anggota keluarga Diah tak lama lagi bertambah satu karena Diah kini sedang mengandung anak keduanya. Usia kandungan Diah baru memasuki 4 bulan. Sementara anak pertama Diah kini berumur 7 tahun. Pada kehamilan anak pertamanya, kondisi fisik Diah sempat mengalami drop, bahkan sampai harus opname. Semoga kehamilan anak keduanya jauh lebih baik ketimbang kehamilan anak pertamanya. Kehamilan saya alhamdulillah baik-baik saja. Baru jalan 4 bulan ya, baru minggu depan baru 4 bulan. Kehamilan kedua ini saya terus udah lupa ya, karena udah 7 tahun, hampir 7 tahun ya. Kayaknya sih hampir sama, cuma mungkin yang pertama lebih mabok ya. Karena yang pertama itu saya benar-benar parah sekali, sampai dehidrasi banget ya, sampai masuk ke rumah sakit bolak-balik karena saya harus infus karena nggak ada makanan yang masuk dalam tubuh saya. Kalau ini masih mendingan deh, masih mau makan. Pemirsa, Joni Permanto sebentar lagi akan melepas masa lajangnya. Siapakah Joni Permanto? Dia tidak lain adalah Ujo Project Pop. Siapa gadis yang akan disuntingnya? Kira-kira Ujo akan memparodikan pernikahannya enggak ya? Soalnya Project Pop kan ahlinya parodi. Dan pemirsa, simak pula berita-berita terbaru dari Awak Gospot. Satu persatu personil Project Pop akhirnya naik pelaminan. Tanggal 18 Maret kemarin menyusul rekannya Odi yang menikah di bulan Januari, Joni Permato yang sering disapa Ujo menikahi Tanya Alicia Simatupang atau Anya. Mas kawin seperangkat alat sholat dan cincin berlian menjadi simbol bahwa Ujo telah meminang Anya. Ketika kami menjumpai mereka sebelum digelarnya acara resepsi di Gedung Serbaguna Masjid Baitur Rahman MPR DPR RI Senayan, raut wajah keduanya sangat sumringah. Rupanya akad nikah yang berlangsung di kediaman Anya telah berjalan lancar. Alhamdulillah akad nikah ijab kabul sudah dilakukan tadi pagi jam 8 dengan sangat menegangkan karena ternyata nggak semudah saya nge-MC gitu. Ngomongnya sedikit tersendat-sendat kata teman-teman, tapi alhamdulillah lancar. Perasaannya senang, alhamdulillah akhirnya menemukan pria Ganteng, yang ganteng. bisa membuat saya nyaman dan ya seneng lah. Dari dekorasi pelaminan serta sunting modern yang bertahta di kepala Anya, bisa dipastikan adat Minang, warisan leluhur Ujo, mendominasi rangkaian acara resepsi. Sedangkan dominasi Anya terlihat dari warna busana pengantin yang mereka kenakan. Silahkan, kenapa saya harus pakai warna pink hari ini? Jadi sebenarnya warna ini warna kesukaan aku, dan dia ini aku paksa untuk memakai warna ini. Jadi sempat beberapa bulan kita yang pakai pink ya gitu, terus dia nggak mau, coba pakai gold atau apa warna Apa kayak army, kata aku lagi ngetren gitu. yang bisa lebih ke cowoknya, tapi akunya tetap kekeh aja pengen warna ini. Akhirnya ya dari mulai undangan, terus dekorasi di sini, terus acara kemarin di Malam Mbak Inai, pokoknya semuanya pink. Tapi ada juga warna hijaunya karena dia juga nitip warna hijau. Sehabis resepsi, bulan madu kemana nih? Alhamdulillah aku langsung dikasih dikasih satu kebijaksanaan dari Project Pop sendiri untuk berbulan madu. Jadi habis acara malam ini resepsi, jam 4 kita udah di bandara karena harus nyanyi besok di Balikpapan. Jadi nggak ada bulan madu.
langsung berangkat ke Balikpapan, jadi nggak ada bulan madu. Nggak apa-apa sih, jadi aku nganggapnya sebagai ikut jalan-jalan aja. Jadi besok juga kebetulan karena aku masih cuti 3 hari lagi dari kerjaan, jadi ya udah ikut aja. Kalau begitu, program punya anak sedikit tertunda dong. Kalau anak sih kita nggak nunda-nunda sedikasinya, insya Allah. Tapi inginnya sih langsung. Jadi Inginnya bisa langsung. Nggak nahan-nahan. Harapan sih mudah-mudahan bisa jadi keluarga yang sederhana, terus tetap berjalan dalam akidah agama, itu aja. Mudah-mudahan cepat punya momongan. Nama soalnya udah banyak yang nyumbang. Ada yang ngasih kertas penmaru segala macam, buku, nama-nama udah ada. Tidak sedikit artis yang merintis bisnis di berbagai bidang untuk mengantisipasi langkanya job keartisan yang mereka terima. Setidaknya itulah alasan Anissa Bahar membuka butik aksesoris yang berada di daerah Tanah Abang. Jadi saya cuma berharap kalau memang nanti suatu saat karir saya tidak bisa langgeng seperti Elvi Sukaisi misalnya, saya bisa dagang. Saya kan bikin baju dari dulu, mute-mutein baju gitu. Jadi pas saya ngeliat mute-mute saya rancang. Loh kok jadi aksesoris saya pakai banyak yang mau gitu. Ya udah akhirnya saya jual. Di lokasi yang sama, Meli Zamri juga membuka butik. Selain aksesoris kalung, Meli juga menjual sepatu-sepatu import yang pemilihannya ia lakukan sendiri. Sedangkan butik Empo Ati punya keunikan sendiri. Kalau boleh jujur sih konsep dari toko gue sih gue juga belum dapet ya apa, karena ini last minute banget gitu loh. Nah sementara ini gue mungkin ya arahnya bakal konsen ke sepatu, tapi bukan sepatu apa, tapi ini sepatu yang import, gue kerja sama temen gue gitu. Terus ada juga aksesoris, ada yang import, ada yang lokal juga. Yang belanja insya Allah fans gitu ya. Jadi kalau fans mau foto sama Poati ya langsung dipasang di kaos. Fotonya berdua, kalaupun minta tanda tangan oke, cuma 20.000. Tanggal 16 Maret lalu, ayahanda Gilang Ramadan Karta Hadimaja, meninggal dunia karena kanker prostat. Sastrawan besar ini menghembuskan nafasnya yang terakhir saat almarhum tengah berada di Cape Town, Afrika Selatan. Jenazah tiba di Jakarta hari Sabtu kemarin, sekitar pukul 10 pagi, dan langsung dibawa ke rumah duka di Jalan Tirtayasa. Setelah disalatkan, almarhum dikebumikan di TPU Tanah Kusir. Dengan tabah, Gilang Ramadan menyertai penguburan ayahandanya tersayang. Mungkin dengan kepergiannya dia yang terakhir sih mungkin lebih baik ya, karena saya tidak mau ayah saya menderita sakit, dan dia umurnya sudah 79, dia pun masih suka guyon dengan saya bahwasanya dia itu diberikan umur yang panjang, 79 cukup panjang. Dia bilang saya udah dikasih bonus katanya, sudah melihat anak-anaknya besar, sudah melihat cucu-cucunya. Mungkin yang terakhir memang dia harus menunggu untuk sampai cucunya yang terakhir. Seluruh awak Gospot menghaturkan bela sungkawa. Semoga arwah almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Pemirsa, menurut Anda apa tren gaya rambut masa kini? Coba sodorkan pertanyaan ini kepada Wimar Witular dan Ari Daging. Keduanya akan serempak menjawab keriting is the best. Keduanya memang punya rambut keriting. Malah sekilas Ari Daging seperti Wimar kala muda. Jangan-jangan Ari ngefans sama Wimar Witular kali ya? Nah pemirsa, mari kita cari jawabannya. Ini dia. Lucu juga melihat Wimar Witular berdiri berdampingan bersama Ari Daging. Sekilas, Ari seperti fotokopinya Wimar ketika masih muda. Ciri khas yang menyamakan keduanya, apalagi kalau bukan rambut mereka yang sama-sama keriting. Penampilan keduanya jadi unik di tengah-tengah tren mode rambut yang serba lurus dan berwarna-warni. Punya rambut keriting tentu gampang susah merawatnya. Bisa jadi keduanya tak pernah merawat rambutnya sendiri, alias pergi ke salon. Gak tahu orang lain yang ngeramasin saya. Saya juga sama. Saya dikeramasin sama perempuan. Tapi saya rasa dia sih jelek ya. Ya lebih susah ngelurusinnya sih. Enggak mau ya, men. Enggak mau. Lurus biasa.
Untung aja kita jadi cowok, kalau cewek jelek banget. Bagi Ari Daging, rambut keritingnya ini justru membawa hoki. Wajah khasnya jadi gampang dikenali. Tentu berkat rambut keriting yang bertengger di mukanya yang bulat itu.